Ya, mana keberanianmu? Ya, mana dirimu keluar? Kamu cuma berani untuk kejahatan yang kau lakukan. Sita di tempat yang sudah punya sertifikat tetap. Ya, keluar. Jangan engkau duduk diam di dalam. Lihat masyarakat menuntut keadilan daripadamu. Supaya kami boleh bubar dengan aman, tertib, karena tuntutan kami sudah dipenuhi. Jadi kami minta kalau ketua pengadilan datang ke sini memberikan pernyataan yang resmi bahwa tidak akan ada lagi eksekusi di tanah tersebut, kami akan pulang dengan aman. Setuju? Jadi sekali lagi, ketua harus keluar dan memberikan pernyataan resmi dan memberi surat secara tertulis untuk tidak lagi mengganggu tanah yang sudah bersertifikat. Setuju? Setuju? Saya kira. Oke, ada lagi. Melakukan tidak adil, kebenaran diinjak-injak, maka kita akan lawan ketidakwarasan dengan ketidakrawasan. Dengar, Pengadilan Negeri harus memberikan klarifikasi di depan saat ini. Kami tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kalau ketua pengadilan tidak keluar, kami juga akan semena-mena melakukan. Kita berbicara, mari kita berdialog, ya, bersama Presiden. Tolong formatnya ditenangkan dulu, saudara-saudara
kita agar supaya kita bisa berdialog sesuai dengan tujuan dan Bapak Ibu sekalian. SPN Manado tidak ingin membuka ruang kepada Bapak Ibu sekalian agar supaya kita bisa berdialog. Ya. Walah, sudah pulang dia. Oke, secepatnya saya Kalau hormatnya jam 10 diminta untuk menenangkan Mohon pengguna jalan dan mematuhi duduk di depan sini. Saya kira saya berniat baik untuk menyambut Bapak Ibu. Kita berdiskusi. Saya mau mendengar apa yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Tolong jelaskan kalau yang berbicara hubungannya dengan perkara ini seperti apa, sehingga jelas kita direkam, ya, sehingga pembicaraan kita menjadi bukti untuk kedepannya. Datangi, malah 3 kali didatangi oleh pihak Pengadilan Negeri Manado. Yang pertama, Pengadilan Negeri Manado melakukan yang namanya konstatering. Dalam acara konstatering itu telah ditemukan oleh pihak pengadilan bahwa putusan 112 atau amar putusan 112 ya, itu hanya mengatakan bahwa objek eksekusinya itu adalah berupa tanah Epak Verponding nomor 1945. Tidak menyebut batas-batasnya, mulai dari titik mana itu tidak ada batas-batas putusan itu, amar putusan itu. Sehingga pada saat konstatering ditemukan fakta bahwa klien kami Junika Kebimbang telah memiliki sertifikat hak milik yang sah yang dikeluarkan oleh BPN, dan itu memang batas-batasnya jelas dan tidak sama dengan amar putusan 112. Itu sudah jelas di konstatering. Yang kedua, ternyata begitu di putusan dibaca, tergugatnya di situ 112 tergugat hanya Leong Bangoleh. Notabene Leong Bangoleh tidak menduduki lokasi objek eksekusi. Dia di sana, di Pandu. Bukan di lokasi itu. Tapi klien kami yang menduduki lokasi itu dan sudah memiliki sertifikat hak milik. Kemudian, klien kami, Junika Kebimbang, bukan sebagai tergugat dalam perkara 112. Ya, bukan sebagai tergugat perkara 112. Sertifikat yang dimiliki oleh klien kami sudah digugat oleh pihak Novi Puluhan, atau pihak siapa? Yopi Puluhan, keluarga Puluhan yang sekarang pemohon eksekusi. Omnya digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara itu menolak, menyatakan bahwa itu tidak ada kaitannya. Yang artinya adalah sertifikat hak milik atas nama Junika Kebimbang itu adalah sah menurut hukum. Tiba-tiba datang lagi yang kedua kalinya, namanya mereka akan melakukan sita eksekusi. Mau sita eksekusi yang mana? Klien saya bukan sebagai tergugat dalam perkara itu. Lokasi tanah beda. Sertifikat itu sudah dinyatakan oleh Tata Usaha Negara bahwa itu sah. Ya. Lakukan sita eksekusi waktu itu karena ada dilakukan demo di Ketua Pengadilan Tinggi, maka itu tidak dilakukan. Apakah dilakukan atau tidak? Karena tidak ada pihak kepolisian waktu itu untuk memberikan keamanan ya. Karena kami tahu bahwa Polres Manado tidak memberikan pengamanan karena mereka telah diberikan saran oleh BPN bahwa tanah itu telah memiliki sertifikat hak milik, dan orang yang memiliki sertifikat milik itu bukan sebagai pihak dalam perkara 112, sehingga polisi tidak boleh melakukan pengamanan terhadap mendampingi pihak pengadilan. Yang ketiga, tiba-tiba datang lagi yang kemarin melakukan sita eksekusi. Di sana sudah dikatakan antara sita eksekusi dikatakan di situ, disampaikan ada surat kepada Lurah Sario
bahwa batas-batas tanah dan luas tanah itu sudah berbeda dengan amar putusan pengadilan 112. Sesungguhnya dalam pemberitahuan sita eksekusi dia harus mencantumkan amar putusan yang berupa tadi itu yang amar putusan 112. Tetapi sekarang dalam surat itu pemberitahuan sudah beda. Dan ini surat ini oleh klien kami akan hari ini juga akan dibawa ke Polda untuk dilaporkan. Surat ini, ya. Yang kemudian, yang terakhir, saya hanya pendek-pendek aja ya, karena putusan 112, saya kuasa hukum dari putusan 207, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, PK, itu saya sudah menang. Novi yang saya kenakan, yang pemohon eksekusi sekarang Novi Puluhan, dan tergugatnya Leong Bawole itu sebagai tergugat, ya. Saya gugat balik mereka dengan 207 terhadap putusan 112 ini yang dimohon eksekusi oleh Pengadilan Negeri Manado. Putusannya mengatakan apa sampai PK? Mengatakan bahwa Novi Puluhan bukan ahli waris. Novi Puluhan bukan sebagai pemilik tanah ini. Novi Puluhan tidak ada hak apa-apa di situ. 112 tidak sah. 112 tidak sah. Putusan 112. Terus karena 112 ini dulu dia pernah eksekusi yang dipandu, diinformasikan bahwa mohon catat juga putusan 112 menurut pendapat saya ini harus ditelusuri dan diperiksa oleh Ketua Mahkamah Agung. Karena apa? Ini merupakan rekayasa perkara. Dia hanya membuat satu orang yang namanya Leong Bawole yang bukan pemilik, dia hanya dipandu. Tapi dia gugat setengah Manado, Sario dia gugat, pandu sama apa lain-lain dia gugat. Tapi tergugatnya bukan pemilik. Sesungguhnya kalau dia gentleman dia gugat semua itu setengah Manado Sario, termasuk orang-orang ini yang memiliki. Tapi semua Leong Bawole saja yang digugat. Apa? Putusan pengadilan, putusan pengadilan mengabulkan gugatan seluruhnya, ya. Lalu kemudian karena Leong Bawole tidak ada kepentingan, 14 hari kemudian ingkarlah putusan, dia eksekusi ini 112. Perlu tahu itu putusan ini. Maka oleh klien kami yang 207, kenapa ini rumah kami sudah dieksekusi? Mereka tidak tahu. Karena pemilik tanah itu pun, pemilik sertifikat itu pun tidak digugat. Nikum ya. Akhirnya kami gugat belakangan terhadap putusan 112 itu. Kami menang, Pengadilan Negeri menang, Pengadilan Tinggi menang, Kasasi menang, Mahkamah Agung menang. Saya eksekusi balik. Yang lokasi satu itu yang 112, eksekusi balik dan saya sudah kuasai lokasi. Sekarang yang aneh bagi kami pencari keadilan ya, kalau saya tahu, tapi para pencari keadilan klien saya. Aneh bagi mereka, kenapa putusan 112 tidak ada kekuatan hukum lagi, lalu digunakan untuk mengeksekusi tanah milik orang yang bukan sebagai pihak dalam perkara itu 112, malah sudah memiliki sertifikat hak milik. Yang berikut ada lagi putusan pengadilan yang lain, surat perdata dasar pengambilan sertifikat hak milik atas nama Yunika kami 4 itu berdasarkan putusan yang lain. Saya sudah lupa, sudah tidak ingat. 17 putusan 60 itu ingkar semua. Dengan dasar putusan ini terbit sertifikat. Nah sekarang 17 penggugat dan tergugat siapa? Termasuk si Novi Puluhan juga sebagai tergugat. Siapa penggugat? Ani Bawole. Ani Bawole Menteri. Menteri Hakim Indonesia. Panglima TNI. Sama-sama. Karena dulu Yang nomor 7. Penggugat yang tunggu ya. Bukan. 17 penggugatnya si ini. Kaunang. Freddy Kaunang. Dan itu ingkar sampai kasasi. Tergugatnya siapa? Tergugatnya Panglima. Ani Bawole dulu. Dan Ani Bawole. Ya. Tentang objek yang mana? Objek yang sama. Objek ini yang sekarang dieksekusi sekarang. Khusus. Sudah dieksekusi. Saya yang eksekusi Pak. Kebetulan saya yang eksekusi perkara 17. Melibatkan Novi Puluhan tidak? Tidak ada dia. Tidak ada dia waktu itu. Di dalam perkara itu? Dalam perkara itu karena itu waktu itu digugat adalah Panglima. Karena itu dalam penguasaan Panglima TNI. Dan tahun berapa ya? Tahun 90 sekian ya? Nah, tahun 2001. 2001. Jadi begitu saya gugat, saya eksekusi
putusan 17, lalu saya langsung serahkan kepada klien kami. Terus klien kami dialihkan kepada yang Simana, dialihkan sampai ke klien kami sekarang, Julika Terlimbang. Jadi mereka ini memiliki sertifikat karena dengan dasar putusan 17. Dia urus sertifikat jadi sertifikat. Kemudian ada juga nomor kalau Nabi Nuh, Ya. itu pun dia menang. Ya. Dengan dasar putusan sudah bayar lokasi ini, putusan 60 digugat lagi, dieksekusi lagi, maka berdamailah mereka. Mereka bayar lagi di hadapan pengadilan, ketua pengadilan Manado. Dibayar lagi 6 miliar pada waktu itu. Masih Pak siapa tuh? Jamaludin. Ada buktinya. Ada perdamaiannya di hadapan ketua pengadilan. Jadi saya harap set kita rekam supaya jangan ada dusta di antara kita ya. Omongan kita semua didengar dan bila perlu disebar ke publik sehingga publik jangan menangkap setengah-setengah. Itu yang saya inginkan. Ya, lanjut. Putusan 60 itu pun itu dimenangkan dan itu akan berakhir ke perdamaian dan tanah itu diserahkan kepada klien kami Julika Terlimbang yang saat ini telah memiliki sertifikat hak milik. Itu ada Novi Peluang. Waktu itu Pak, waktu ketua pengadilan Pak Jamaludin, waktu itu dia Hengki Kaunan nih sertifikat sudah beralih ke Hengki Wawor toh. Hengki Wawor ini berperkara dengan Catalina Binoy. Perkara nomor berapa itu? 21 ya. Jadi berbicara dengan Catalina Binoy, kemudian si Catalina si Waluan kalah. Si Catalina Hengki Kaunan kalah. Maka waktu itu Pak Jamal bikin eksekusi. Pak Jamaludin bikin eksekusi tanah ini, Pak. Kemudian waktu itu kita bilang sama Pak Jamaludin panggil untuk berdamai. Kalau boleh berdamai supaya eksekusi tidak terjadi. Dan waktu itu kami berdamai. Karena Catalina Binoy yang menang dengan HGB 25 ya. HGB 25. Nah, kita punya sertifikat pertama itu 448. Terjadi perdamaian. Waktu terjadi perdamaian itu, Pak, saya berulang-ulang tanya sama Pak Jamaludin waktu itu. Pak, itu Novi Peluang 112, dia bilang tidak ada dia tidak ada urusan di situ. Itu kalau tidak salah ada sekitar 5 kali untuk sidang itu saya tanya, ada di rekam situ. Saya tanya. Ada Niko yang dengar. Iya, Niko. Ini nggak ada sih nggak Dengar kasih penjelasan sama Bapak. Ada pendapatan nggak ada. Sebentar. Iya. Kalau saya ngomong Jadi Niko akan sangkal kalau ada dokumen semua. Enggak apa-apa, bicara deh. Jadi perdamaian antara uang juga Niko ada dengan ketua Jamaludin. Pak Jamaludin. Tidak perlu sebut yang penting. Ada surat non eksekutable. Surat kan Niko waktu itu Pak Jamaludin sudah keluarkan surat non. Niko itu ketua pengadilan. Iya. Ya, jadi itu jabatan. Jadi Pak Jamal pun ketua pengadilan. Ya, kalau kita sebut nama tidak enak. Ya, ketua pengadilan. Saya juga bukan siapa nama. Saya ketua pengadilan. Tapi ketua pengadilan banyak kontroversial. Betul. Nanti kita urut. Supaya tidak ada dusta ini. Iya. Saya jangan sampai, orang menilai saya gini, saya sudah termasuk di pojokan, tapi tidak apa-apa. Nanti supaya terang benderang kita bicara hari ini, toh. Jadi sambung Iya. Terjadi perdamaian sebanyak 6 miliar karena Catalina Binoy ini punya HGB nomor 25. Kemudian ini kita punya sertifikat waktu itu nomor 448. Setelah terjadi perdamaian, kami pergi di BPN. Kami sudah pegang 2 sertifikat di BPN. Nah, petunjuk BPN itu harus bikin permohonan, tarik dan diterbitkan 1462. Jadi sertifikat ini Pak tiga kali keluar. Tanah yang sama.
Jadi kesian di mana lagi orang ini mau mati lagi orang kosong datang kemari, tuntut satu datang kemari tuntut. Supaya bisa. Pak mau bicara? Bagian dari putusan 207 Atas nama siapa biar bicara? Hengki Kaunang, Hengki saya Kaunang. anaknya Pak, Ya. karena bapak saya sudah meninggal. Iya, kan kita pernah bertemu. Iya, yang kedua kali. Saudara anak mantu dari Hengki Kaunang. Iya. Ya. Benar. Ya, saya ingat persis. Betul. Saudara kemarin kan juga ada video. Saya tahu persis. Saya ikuti. Silakan. Sebelum saya mau menguraikan tentang putusan itu Bapak, Putusan berapa nih? karena 27 atau? karena di Wisma Sabang itu Bapak sudah dilahirkan putusan 19 putusan menyangkut Wisma Sabang Bapak, dan ingkrah sampai hari ini. Ini harus Bapak, Hengki Kaunang Bapak mantu saya. Iya. Dan saya bagian dari Lee Cheng Lock, bukan Lee Bunyan. Ya. Ya Pak ya. Nah, dan saya terlibat langsung dengan putusan-putusan yang ada, termasuk putusan 17. Itu pertama-tama putusan 17 itu lahir di Wisma Sabang Bapak. Kemudian putusan PN-nya 158. Putusan PT-nya 158. Hubungan langsung dengan perkara itu apa? Bapak kan bicara terus. Ya. Ya. Saya kan dulu waktu kita ketemu di sini kan rame-rame. Ya. Ya. Kan Bapak, karena Bapak bilang Bapak anak mantu dari Hengki Kaunang, maka saya pernah perlihatkan putusan pidana Hengki Kaunang. Betul? Ya. Ya. Biar saya bicara dulu ya, supaya siapa tahu bisa memancing ingatan Bapak Ibu supaya diskusinya lebih enak. Ya. Pidana Hengki Kaunang diputus di tahun 2011. Benar. Dihukum penjara 1 tahun 4 bulan. Ya. Apa masalahnya? Adalah membuat surat palsu, silsilah palsu, surat. Ya, ini putusan hakim diproses oleh Polda Maluku Utara. Polda loh, bukan saya. Saya ini orang baru. Ya, ini perkara lama. Polda memproses yang namanya Hengki Kaunang, dalam hal ini Bapak P. mertua kan gitu. Ya, putusan itu sampai di tingkat ya pokoknya ingkrah lah. Jadi Hengki Kaunang di putusan pidananya itu saya baca banyak surat-surat dalam perkara nomor sekian-sekian palsu. Itu satu poin Bapak ya. Jangan pakai itu langsung ke pidana. Berangkat dulu dari perdata itu, saya menopi pulau itu Pak. Sedangkan putusan pidana itu 2011. Betul. 2011 itu sudah berapa banyak putusan perdata lahir Bapak? Iya. Bapak, Kan begitu. Bapak dengar dulu saya ngomong ya. Bapak berkaitan dengan perkara itu. Tapi oke lah Bapak bersimpati silakan aja. Kuasa insidentil Pak. Hah? Kuasa insidentil. Saya bolak-balik dari kuasa insidentil. Iya, itulah makanya. Kan sering bicara kebenaran, kita bela yang benar segala macam. Kita mau cerita kebenaran nih. Ya. Tidak benar Pak. Saya jawab itu tidak benar itu pidana itu. Oh, putusan pidana Saya tidak benar. tangkap hari ini, saya jelaskan ke Bapak itu pidana itu Bapak. Sudah, Itu saya- pidana itu Bapak. Sabar dulu, saya belum mau masuk perdatanya. Ya. Tapi itu penting pidana. Karena dia menunjuk surat-surat bukti, termasuk bukti surat yang digunakan dalam perkara 207. Oh tidak, tidak Sabar. digunakan Bapak. Saya buka data. Ya silakan. Saya punya data putusan. Ya. Jadi saya tidak ngomong ngarang. Saya bilang direkam omongan kita ini Pak. Bapak bantah kalau data ada, bantah pakai apa? Itu pakai data. Kita start pelan-pelan supaya jernih. Orang juga tidak meraba-raba. Ya, saya pikir semua kita supaya paham. Pak Ketua boleh putusan pidana. Iya. Jadi begini Pak Ketua, putusan pidana ini itu sesungguhnya hanya persoalan internal Hengki Kaunang. Karena ini ahli waris ini kan ada ratusan ahli waris. Iya. Itu baru pengantar saya Pak. Yang satu lagi yang mulia, yang putusan pidana ini itu hanya menyangkut kewarganegaraan yang salah ketik yang
apa namanya? Bapak punya data apa? Ngomong ini. Saya ada putusan. Saya ada putusan. Iya, sama-sama kita baca putusan. Baca putusan. Sebentar dulu, Pak. Supaya jelas hari ini. Bukan, saya jelaskan dulu, Pak. Saya jelaskan dulu ya. Pak, saya jelaskan dulu. Bapak jangan ngikut seolah-olah pengacara dari Novi Puluhan, jangan begitu, Pak. Enggak. Makanya saya jelaskan dulu, Pak. Jangan dulu. Ini kan kaitan dengan pertanyaan Novi Puluhan. Saya jelaskan dulu, Pak ya. Jadi karena saya pengacaranya. Saya pengacaranya, Pak ya. Pengacaranya dari Happy Kaunang, ya. Lalu yang adili perkara itu yaitu putusan 112 juga yang namanya Perdede. Ya. Putusan 112 yang awal-awal itu Perdede yang putus, pidananya pun itu Perdede yang putus. Kebetulan saya pengacaranya. Dan itu bukan terkait itu. Kemudian putusan ini, pidana ini oleh Novi Puluhan diajukan PK, Pak. PK terhadap perkara 207. Ajukan PK ya. Mahkamah Agung, hakim PK mengatakan apa? Tidak benar itu. Ditolak dia punya permohonan PK. Yang artinya 207 itu adalah sah dan 112 tidak mempunyai kekuatan hukum karena sudah dianulir oleh putusan 207. Itu, Pak. Jadi tidak ada guna itu, memang betul tuh pidana itu karena sudah dijadikan novum di 207. Ditolak oleh Mahkamah Agung. Baca di ada PK saya. Itu novum itu. Jadi tidak ada guna itu, Pak, kalau mau buka pidana itu. Saya mengantar, Pak. Iya, makanya ini tidak ada guna untuk apa ini? Tidak ada guna untuk apa? Tidak ada gunanya untuk dibahas. Karena oleh PK sudah ditolak. PK ini novum. Novi Puluhan ajukan sebagai novum di perkara 207, kebetulan saya pengacaranya. Ya. Jadi nonsen itu kalau 112 masih digunakan, ya. Apalagi orang yang bukan tergugat. Orang yang bukan yang sudah punya sertifikat. Sudah ada putusan khusus perkara 17 khusus objek sengketa yang ada sertifikat. Itu khusus ya. Sudah dinyatakan milik dari mereka. Kenapa 112 tidak ada batas-batas sana? Kenapa harus dipaksa? Saya ikuti pikiran penasihat hukum ya. Kenapa tidak mau membahas putusan pidana? Padahal poin-poin di dalam ini jelas sampai ingkrah, ya. Oke, kita tinggalkan putusan pidana. Tapi itu informasi awal saya. Boleh saya masuk lagi? Ini tuh Novi Puluhan apa Hengki Kaunang pidana sudah dimasukkan. Ya. Sudah dimasukkan di PK. Ya. Saya sudah bisa. Sudah dimasukkan di PK. Tetapi tetap tidak diperhitungkan, tetap Iya. ingkrah. Nanti ada. Olah-olah Novi Puluhan. Loh, ini kan pemohonnya. Ini dia tadi Pak bilang apa? Jual beli Novi apa yang kita Jelas. ulang tidak sah, Tidak jelas. tidak jelas. Tapi kita beli ini bukan cuma Pak Hengki Kaunang, kita sudah beli Pak Katerina Binui. Jadi gini, Pak. Tahun 2001 itu dia Katerina Binui sudah memiliki HGB nomor 25. Saya dapat Katerina Binui itu beli di Hengki Kaunang di 97 kalau tidak salah. Tidak, 2001. 2001 HGB-nya. HGB-nya 2001. Beli, jual beli. Ya. Jual beli betul 97. Betul. HGB 2001. DPAGB. Tapi Saya nanti saya omong. Yang saya pahami ini Junike Kabimbang yang notabene adalah anak mantu Bapak ya. Ya. Dia membeli dari Hengki Bawor. Oke, Bawor. Hengki Bawor beli dari Hengki Kaunang. Ya. Iya kan? Iya. Itu. Jadi Bapak ini kan memiliki tanah itu karena jual beli kan? Iya. Itu. Katerina Binui beli dari Hengki Kaunang. Iya, dari pertama. Iya. Beli Pak Besar. bagaimana bisa diulang Pak? Katerina Binui beli dari Binui beli dari Hengki Kaunang juga. Jadi Hengki Kaunang ini jual ke Katerina Binui, juga jual ke Hengki Bawor. Ya. Mau bantai itu? Ya. Kita nggak tahu ya kalau jual. Nggak tahu. Betul, makanya Bapak ini, Jual beli ini Katerina Bapak, Binui. entar, Bapak ini sebagai pembeli kan gitu. Ya. Nanti kita bicara hukum pembeli. Ya toh? Bapak kan beli dari Hengki Bawor. Hengki Bawor beli dari Hengki Kaunang. Ya. Ya. Sebelum Hengki Bawor beli dari Hengki Kaunang di 2017, saya punya data. Katerina Binui sudah beli dari Hengki Kaunang di tahun 97. Sabar dulu, Saya Pak. tambahkan, Bapak. Bukan Hengki. Menang sama keluarga Kaunang semua. Perkara 60 ya? Kita yang menang dulu. Iya. Dasarnya ya begini, Pak. Jadi makanya kemudian
Kemudian Pak Hengki Kaunang ini gugat sama Catalina Binoi dengan perkara 408 dan 448. Nah, terus Catalina Binoi ini Hengki Mawar gugat sama Catalina Binoi. Catalina Binoi 2017 karena dia masuk di tempat saya Pak, dia pernah masuk di Wisma Sabang, dia masuk dengan massa, dia pagar itu tempat itu. Waktu itu saya lapor ke polisi, ke Polda. Waktu itu Polda perintahkan, kamu ada sertifikat sah, ini sertifikat. Bongkar itu pagar itu. Itu tahun 2017 Pak. Dan waktu itu ya untung puji Tuhan. Silakan minum Pak. Puji Tuhan tidak terjadi apa-apa Pak. Jadi Novi ini Pak memang Saya tidak bisa menilai. Novi Poluan itu sekarang di penjara karena menipu tanah ini. Dan Polda membuktikan bahwa dia bukan pemilik tanah ini. pemilik tanah. Dia Sekarang Novi Poluan di dalam penjara menipu Objek dengan ini. objek ini. Dan Sabar, sekarang sabar. sebentar, Pak. Saya bicara dulu baru Bapak bicara. Mohon maaf Pak. Sekarang Novi Poluan di dalam penjara menipu tanah ini. Sekarang ini dalam penjara. Polda menyatakan bahwa dia bukan pemilik tanah objek sekarang ini, Wisma Sabang. Sehingga dia dimasukkan dalam penjara karena menipu. Sekarang kita mau bertanya Pak, Polda sudah masuk dalam penjara, kenapa lagi Novi Poluan bisa mengajukan permohonan eksekusi lagi dengan putusan 112? Ya, pertanyaan itu wanita harus diperjelas. Dia masuk penjara karena apa? Jangan bilang karena tanah ini. Kita harus lihat kasus posisinya apa. Jangan sampai dia menipu orang, dia Tidak, pinjam tanah uang objek orang. ini, Pak. Ya, objeknya itu bagaimana maksudnya? ada putusan. Objek yang sekarang Dia bilang dia punya Ini Pak, itu diproses. Ya Pak ya. Karena pertama Bapak, dia telah melakukan penipuan. Ini sesuai putusan Bapak ya. Mana putusannya? Ada Ada putusan itu, Ada apa putusan pidananya. Coba. Lengkap sama saya tapi saya Yang nggak tahu. terakhir yang 2000 informasinya, perkara 2024 itu dia melakukan penipuan oleh karena Novi Poluan meminjam uang Ya. kepada korban. Dia meminjam uang ya, kepada korban. Katanya alasannya untuk mengurus perkara. Ini perkara ini. Itulah makanya, Pak. Sekarang harus dilihat benang merahnya. Dia meminjam uang kepada korban ya, dengan alasan mengurus perkara. Tetapi yang menjadi objek dalam perkara tersebut penipuannya adalah meminjam uang yang Ya. tidak dikembalikan oleh Novi Poluan. Itu. Berdasarkan Jadi kita sudah baca. sampai masuk di notaris siapa mau ngadakan nama? Edi Bohan. Berdasarkan dia bikin surat pengikatan tanah ini. Iya. Yang mana tanah Wisma Sabang dia punya. Ya, jadi begini. Jadi Itulah makanya sama penipuannya. Bapak ya. Sebentar. Jangan dulu, Pak Hakim. Ya. Kalau saya mau pinjam uang sama Bapak dengan miliaran, Ya. walaupun Bapak banyak doi, apa Bapak kasih kalau tidak ada jaminan? Iyalah, tergantung daripada kesepakatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau tidak ada jaminan. Yang mana menjaminkan dia mau beli tanah ini? Kamu bisa pinjam uang Ya, miliar. gitu. Pak, wanita harus diperjelas. Dia masuk penjara karena apa? Jangan bilang karena tanah ini. Kita harus lihat kasus posisinya apa. Jangan sampai dia menipu orang, dia Tidak, pinjam tanah yang uang orang. ini, Pak. Ya, objeknya itu bagaimana maksudnya? Ada putusan. Objek yang sekarang Dia bilang dia punya Ini Pak, putusan diproses. Ya Pak ya. Karena pertama Bapak, dia telah melakukan penipuan. Ini sesuai putusan Bapak ya. Mana putusannya? Ada Ada putusan itu, Ada apa putusan pidananya. Coba. Lengkap sama saya tapi saya Yang nggak tahu. terakhir yang 2000 informasinya, perkara 2024 itu dia melakukan penipuan oleh karena Novi Poluan meminjam uang Ya. kepada korban. Dia meminjam uang ya, kepada korban. Katanya alasannya untuk mengurus perkara. Ini perkara ini. Itulah makanya, Pak. Sekarang harus dilihat benang merahnya. Dia meminjam uang kepada korban ya, dengan alasan mengurus perkara. Tetapi yang menjadi objek dalam perkara tersebut penipuannya adalah meminjam uang yang Ya. tidak dikembalikan oleh Novi Poluan. Itu. Berdasarkan Jadi kita sudah baca. sampai masuk di notaris siapa mau ngadakan nama? Edi Bohan. Berdasarkan dia bikin surat pengikatan tanah ini. Iya. Yang mana tanah Wisma Sabang dia punya. Ya, jadi begini. Jadi Itulah makanya sama penipuannya. Bapak ya. Sebentar. Jangan dulu, Pak Hakim. Ya. Kalau saya mau
pinjam uang sama bapak dengan miliaran. Walaupun bapak banyak doi, apa bapak kasih kalau tidak ada jaminan? Iyalah, tergantung daripada kesepakatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau tidak ada jaminan. Yang mana menjaminkan dia mau beli ini? Yang bisa pinjam uang miliar. Itu. Pak, ya, Pak. Poin pokoknya dia menipu orang. Tapi Sudah, berdasarkan tanah jadi ini sudahlah, dia sudahlah punya. itu urusan pribadi dia. Sudahlah Pak, sekarang Pak kita kita kesalahan dan satu-satu. Anak bapak atau siapa? Saya. Anak. Anak. Anak bapak tadi kan ngomong Novi Poluan di penjara begini, kita tanggapi. Saya pegang kok. Bukan saya tidak punya data di sini, saya punya Pak. Cuma saya harus jawab pula. Persidangan apa? 112 ini Pak, di mana batas-batas Wisma Sabang? Sabar, saya jelaskan. Jadi perkara ini sempat hendak dilaksanakan eksekusi di tahun 2022. Bukan baru sekarang ya. Prosesnya itu sudah mulai. Bahkan bukan hanya tanah di Corner 52. Semua orang terkait 112, objek yang di amar putusan 112 itu dipanggil oleh pimpinan sebelumnya di tahun 2022. Ya, jangan saya dipotong. Bukti jelas, lengkap. Ya, itu kan kaitan dalam rangka mengeksekusi perkara 112. Ya, jadi kalau tadi bilang tanah setengah Manado, nggak ada urusan kita. Kalau putusan itu bilang 1 Manado pun, kalau itu putusan Pak, saya ini ketua pengadilan itu eksekutornya hakim. Ya, supaya ini pencerahan juga kepada masyarakat. Kalau jaksa itu eksekutor dalam perkara pidana, dalam perkara perdata ketua pengadilan karena jabatan. Karena kita sebagai orang yang menduduki jabatan itu kita laksanakan. Siapa yang bermohon kita akan pelajari dan kita akan unmaning dan kita eksekusi sampai akhirnya. Kalau tidak ada eksekusi Pak, untuk apa orang berperkara di pengadilan perdata? Itu loh. Jadi begini Pak, eksekusi itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu. Nanti kita lihat, kalau memang saya anggap ini bisa dieksekusi, kita eksekusi Pak. Tidak bisa. Kami salah kalau kami tidak eksekusi. Pemohon mencak-mencak lapor kami, kenapa nggak dieksekusi? Jadi kita timbang dua pihak. Kalau ada curigaan Novi Poluan siapa? Saya aja baru kenal di hadapan kemarin. Pak Renan ini pengacara, saya baru kaget. Saya pikir Novi Poluan itu perempuan, tahu-tahu laki-laki. Itu aja saya baru kaget kok kita sudah ada money. Jadi sudahlah, silakan punya pikiran negatif, monggo itu hak. Tapi kalau kita bicara hukum, ada data, ada fakta, kebenaran. Ibu selalu bilang kebenaran. Ini dari 2022 banyak pihak ini dipanggil. PT Tonasco, kan agraria, DPR, provinsi. Iya betul. Dia masuk sendiri. Yang Hanya jelas Niko. itu tertulis dengan Bapak. Tolong ini kita ada Jadi gini Bapak ya, Bapak pihak di 207. Bukan. Bapak? Iya, enggak Bapak. Kalau Bapak bukan pihak di 207, mestinya Bapak tidak perlu ngotot-ngototan perkara itu. Bapak hanya bilang, Bapak itu posisinya gini. Ini maksudnya saya jelaskan. Bapak pembeli kan? Iya. Bapak beli dari Heki Wawa? Iya. Itu aja sebenarnya. Saya klarifikasi dulu. Apa juli ke kami Mbak? Novi Poluan waktu dipidana dipanggil. Kamu bilang waktu yang ada pernah tahun berapa, itu yang kasus yang ini. Kita pernah dapat panggil dari Polda untuk mau konfirmasi soalnya ini Novi Poluan ini dia ada ambil uang Pak orang, terus dia pakai ini yang trompet tanah ini. Jadi dia pakai trompet tanah ini, terus dia minta doi Pak itu orang yang Iya. itu. Iya, Makanya dia kasih masa hakim tidak tahu. Iya betul. Dia menipu, berkata tidak benar. Dia nak mau sampai malam ini, dia nak mau selesai. Dia nak mau selesai Pak. Itu. Makanya 112 ini Pak coba Pak baca baik-baik. Saya juga biar orang bodoh Pak. Baca ini halaman 2 ini dia. Tergugat adalah mengenai harta peninggalan warisan tersebut pada posita gugatan angka 2E khusus. Pak, kami di
tanah yang tidak ada batas-batas tidak bisa dieksekusi. Titik. Betul. Tanah ada sertifikat tidak bisa dieksekusi. Betul. Harus batalkan dulu Betul sertifikatnya. Betul sekali. Kalau Presiden Bapak Jokowi mesti bilang eksekusi. itu mungkin kalau ada sertifikat kok dia masuk. Kan akhirnya Tapi kan kita ada bicara mungkin. yang mau dieksekusi ini ada batas atau tidak. Batas. Itu yang saya mau bilang tadi, surat BPN ini sudah mengukur ada batas-batasnya. Oh bukan, dia masuk sendiri. Kata Nabi Nui, Pak, dari kata Nabi Nui itu suka sekali semua. Memangnya Bapak beli objek itu tidak ada luas batas-batas? Kan Bukan, pertanyaan sederhana. Bapak jangan percaya dia punya batas-batas. Pertama Bapak baca tidak ada batas. Yang berbicara putusan. Iya, waktu musita awal kenapa enggak Kita tidak bisa lain dari putusan dong. Jurusita yang baca nggak ada batas-batas. Dia bilang Kedua ini tidak soal bisa batas-batas. dieksekusi. Pertama jurusita datang, baca Putusan tidak ada batas-batas. Mana putusannya? Kemudian kedua bawa Mana batas Wisma Sabang? batas. Mana Wisma Sabang? Mana batas-batas? Biasanya akui yang ada itu. Sekarang Wisma Sabang. Poluan pengacara akui. Tidak Mana ada. seksi dua ada Wisma Sabang? Tidak BPN. ada. Itu dia Seksi masuk. dua mana ada batas-batas Wisma Dia cuma Sabang? masuk Tidak panggil ada. orang. Kita bicara dulu ya, apa ya? Ada Pak Ketua bilang bahwa Doni Ketobimbang keluarga Pak Simon ini bagaimana hubungan dengan putusan 207. Saya boleh bicara di sini. Jadi hubungannya mereka ini apa? Hengki Kaunang itu adalah sebagai penggugat di 207. Salah satu penggugat. Dia anggota tim likuidasi. Ya. Kemudian 207 ini khusus tanah di Wisma Sabang itu diterbitkan sertifikat berdasarkan 207. Ya. Kita hormati, mereka mau menyampaikan aspirasi terkait dengan pelaksanaan eksekusi, rangkaian eksekusi objek di yang orang sebut Wisma Sabang atau ex Kornel 52 gitu ya. Kita hormati dan itu makanya dari sekian banyak saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengajak sekitar 10-an orang lah untuk kita diskusi, kita dialog di ruangan kita. Kita kan sudah disiapkan negara ruangan ini. Jadi tadi kita sudah diskusi panjang lebar. Jadi perdebatan sudah disaksikan semua tadi, argumentasi semua sudah disampaikan. Pada akhirnya ada permintaan dari pemohon yang menduduki objek meminta agar pengadilan tidak melakukan eksekusi terhadap objek itu. Ya, saya menjawab bahwa kita akan pertimbangkan suara dari mereka. Saya kira itu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, Cukup. Kalau keputusan di eksekusi itu tidak sesuai dengan isi putusan bagaimana? Tidak bisa ada eksekusi tidak sesuai dengan putusan. Itu normanya. Jadi apapun yang tercatat di putusan itu yang Iya. harus dieksekusi. Iya, di amar putusan itulah dasar ketua pengadilan selaku eksekutor perkara perdata, penanggung jawab eksekusi perkara perdata melaksanakan eksekusi. Sesuai putusan. Iya. Oke. Makasih ya. Siap memberikan klarifikasi. Ini Pak Ketua Kami berterima kasih karena ketua pengadilan mau turun ke apa namanya? Nanti dengar dulu. Setelah saya berterima kasih sekali lagi kepada Semuanya, tadi saya sudah berdialog dengan Pak Simon dan keluarga serta pihak-pihak yang lain. Dengan ini saya menyatakan, tadi saya sudah menjawab, akan saya pertimbangkan dan jadi gini, dengan pikiran yang sehat, saya nyatakan bahwa permintaan dari pihak Pak Simon dan keluarga saat ini juga saya nyatakan eksekusi atas lokasi itu saya nyatakan tidak dapat saya laksanakan. Terima kasih.
Pak, kami minta maju sedikit, Pak. Badiam. Diam. Supaya udah pendengar apa ketua pengadilan mau bilang. Tadi sudah pendengar satu, tidak akan dieksekusi, tapi Baik ya. Baik. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon perhatiannya. Sekali lagi saya ulangi bahwa pimpinan kami, Ketua Pengadilan Negeri Manado, sudah menyampaikan dan sudah bertemu dengan keluarga dan mengambil keputusan bahwa eksekusi tidak dilaksanakan. Dan saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian bisa meninggalkan kantor Pengadilan Negeri Manado dengan tenang, karena kami masih juga melayani para pencari keadilan yang lain. Saya mohon para korlap bawa saudara-saudara kita pulang ke tempatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Agar tetap tertib, jaga keamanan dan ketertiban. Klarifikasi ya. Saya wartawan 01 News yang buat berita ini. Iya, Klarifikasi. saya sebenarnya memanggil saudara juga. Karena saya tidak membuat berita waktu tanpa saya datang, konfirmasi. saya datang tapi nggak diabaikan, katanya ketua pengadilan cuma saya Oke, cuek saya. terserah. Saya bikin klarifikasi sekarang. Coba. Jadi memang eksekusi itu ada dua macam. Kalau tidak sukarela, dipaksa. Maksudnya Itu damai sini. undang-undang. Damai sini apa itu? Damai itu artinya dorang bisa menyelesaikan baik-baik Dengan siapa? antara pemohon dan termohon. Siapa pemohon? Pemohon Novi Polian dalam perkara ini ya. Iya. Secara norma itu saya jelaskan. Iya. Ya, normanya saya jelaskan. Eksekusi itu ada dua macam. Iya. Ada eksekusi secara sukarela, ada yang dipaksa. Itu undang-undang bunyinya. Iya. Hah? Jadi kalau kalian tidak berdamai, saya akan eksekusi. Itu namanya pemaksaan. Iya. Eksekusi itu tindakan paksa oleh pengadilan. Tapi di situ kan Novi Polian tidak berhak. Kenapa harus damai dengan Novi Polian? Aduh, Bapak baca tidak putusan 112. Tidak, maksudnya sertifikat. Sertifikat ada. Ini kita mohon maaf Pak, itu tanah yang sengketa itu ada sertifikat. Makanya Pak. saya bikin berita BPN sertifikat. Novi Begini. Polian itu siapa? Putusan ini tidak ada upaya hukum. Dia ingkrah. Dia tidak bisa dibatalkan oleh putusan yang lain. Belajar di mana itu? 207 Pak. Coba. Sudah dianulir gimana? Tidak boleh keputusan mahkamah. Nggak bisa begitu. Salah penyesatan. Harusnya Tidak boleh begitu, Pak. harusnya terhadap perkara ini Nggak bisa. dilakukan upaya hukum. Siapa yang mau upaya hukum? Cuma satu orang digugat. Itu rekayasa putusan itu. Sabar. Nggak bisa kalau begitu. Ada 207. Sabar. Sudah menganulir itu. Bapak tahu tidak? Kita wartawan yang tanya. Jangan bilang begitu, Pak. Saya mendapat informasi Novi Polian akan memberikan apa mau negosiasi dengan damai 15 miliar. Katanya dengan Pak Hakim, dengan ketua. Coba klarifikasi. Nggak, langsung terklarifikasi kalau nggak betul. Saya ini tidak pernah ketemu orang itu, baru di situ. Jadi itu fitnah yang sangat keji. Ya, saya kan selalu bilang menyarankan silakan berdamai. Tapi kan sampai hari ini
Saya menunggu terus, tidak ada. Saya melakukan tahapan eksekusi. Ya Bapak bikin begitu. Bukan sebagai tergugat. Ini bukan di putusan 112 bukan tergugat. Tidak tergugat. Ya betul Pak. Itulah kalau Bapak merasa dirugikan, Bapak. Hukum orang bodoh-bodoh jadi terputar. Begini Pak, kalau Bapak merasa. Sekarang kita menerima Bapak. 207 ini saya ternyata sudah dieksekusi. Ini sudah dieksekusi. Kenapa lagi mau pakai lagi 112? 112 sudah dieksekusi ini. Ini sudah dieksekusi. Kenapa lagi mau pakai? Gila. Jadi sekarang pertanyaan singkat saja, Sobat. Sekarang pertanyaan terakhir. Apakah ketua pengadilan negeri mau eksekusi tanah atas nama unit Kekemimba? Mau eksekusi tidak? Sekarang yang terakhir, permintaan kami terakhir. Dalam surat kami dikatakan bahwa mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado membatalkan tahapan eksekusi yang dilakukan oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri Manado. Saat ini kan tahapan konsep hearing sudah ya, tahapan sita eksekusi kan tidak terlaksana karena ada ricu kemarin. Ada ricu kemarin, maka kami mohon dalam pertemuan ini mohon dibatalkan rencana pelaksanaan eksekusi. Itu permintaan dari kliennya, Ibu Yunike. Oke, gini saja. Itu permohonan. Ya. Nanti kami akan pertimbangkan. Saya akan menghadap bahkan sampai ke Ketua Mahkamah Agung untuk mendiskusikan soal ini. Apakah saya eksekusi atau tidak? Apakah perkara ini dianggap sudah tidak ada lagi masalah sehingga tidak ada eksekusi? Nanti kami diskusikan dulu. Saya konsultasi. Saya tidak bisa. Ini kan bukan dari Mahkamah Agung, Bapak yang Betul. Jadi Mahkamah Agung sudah nyatakan 112, Pak. 112 dinyatakan tidak berlaku, tidak sah, tidak berkekuatan hukum. Sudah ada Pak putusannya. Ini Mahkamah Agung. Sebentar. Bapak Ibu ya sudah dengar dari pimpinan kami Pak Ketua ya, Bapak Ibu sudah diundang di sini untuk berdialog ya, kita juga harus hargai tersebut. Hal tersebut. Sebentar dulu Pak. Bapak ditakut-takuti terus eksekusi. Sabar Pak. Orang mau mati gara-gara Tunggu itu. dulu, saya mau Lebih baik sampaikan. kita mati di sini daripada kita mau mati bapak dia. Bapak sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh pimpinan. Kebenaran. Kami paham itu Pak ya, tapi Karena sudah dieksekusi, kenapa mau dieksekusi lagi? tunggu dulu. Tadi kan pertanyaannya, sebentar. Apakah dia Jo? Keputusan sudah dieksekusi. Saya humas Bu. Saya yang panggil Ibu ke sini dengan Bapak. Keputusan ada Pak Bapak. Sebentar, sudah disampaikan tadi Pak Ketua. Terus pada keperluan. Sementara dia sedang penjara. Sebentar. Orang dipanggil di Polda. 112 sudah dibatalkan. Yang saya mau sampaikan bahwa Pak Ketua sudah mengatakan nanti Pak Ketua berkoordinasi dengan pimpinan baru memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Bapak. Itu yang saya mau sampaikan. Ya. Kira-kira berapa lama? Karena orang itu menunggu waktu secepatnya. Karena ini masa ini sudah menuntut. Baik, kan ada proses Pak, Pak. berapa lama? Iya. Kasih waktu tuh orang. Jangan ada berapa waktu. Minta kasih berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, kasih waktu supaya orang siap. Orang masa itu akan mempertahankan sampai mati Pak. Iya, kami paham. Ini ada Kami paham sekali kalau kami juga jadi Bapak Ibu. Kami jadi Bapak Ibu, kami paham maksud Nanti kalau Bapak jadi Bapak bisa dipegat dengan hakim lain data sita. Tapi cuma itu dulu yang bisa. Yang penting yang pasti orang masa tetap akan duduki dan pertahankan sampai darah penghabisan. Ya. Mau ketua hakim sita silakan. Pak, saya mau tanya sama Bapak. Karena sudah dieksekusi, apa bisa dieksekusi lagi? Sudah banyak kejadian Pak. Kasus Bitung Karangria 2 kali eksekusi. Ini tolong bodoh. Tolong cuma baca-baca di Google. Ya. Maka dari itu saya bilang sabar, beri waktu kepada pimpinan kami untuk berkoordinasi dulu dengan pimpinan. Tunggu. Harus ada ini. Nah, baru kedua Pak. Bapak pakai 112. 112 ini sudah dieksekusi dengan 207. Itu kan? Sekarang Song di Benar, Kota Pak. 107. Itu sudah dieksekusi dengan 207. Berarti 112 itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa diangkat lagi? Kenapa diangkat lagi, muncul lagi? Ada apa? Pertanyaan terakhir. Itu aja Pak. 112 itu sudah dieksekusi dengan 207. Itu buktinya. Kenapa orangnya hidup? Mana Niko? Saya tadi sudah jelaskan ya. Di 2022
itu juga proses eksekusi 112 ya. Saya sudah jelaskan tadi ya. Ya, pertanyaan terakhir Pak. Apakah eksekusi harus sesuai putusan atau tidak? Harus. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Betul. Seandainya di putusan itu contoh sengketa tanah cuma 23.000, kemudian ada eksekusi lebih dari itu, bisa nggak? Tidak. Ini jadi di 212, ini 112. Di Pandu kok bisa sita yang di 13 hektar itu? Tapi kenapa cuma di Wisma Sabang yang kena? Itu jadi pertanyaan itu. Janggal. 5.000 itu. 5.000 ya? Kok kenapa cuma di Wisma Sabang yang itu? Kenapa nak disita? Itu makanya tadi saya baca Pak. Nah, Di 2022 semua dipanggil. Ya, izin. Kita cuma tukar pendapat, aktivis juga kita. Jangan-jangan Wisma Sabang ini unit KKBNP-nya menjadi pintu masuk untuk Novi Poluan Karabasa Mosario. Itu yang dipertanyaan. Seandainya Ko Simon terima damai dengan Novi Poluan, Novi Poluan akan pakai ini putusan ini, damai dan sikat semua Mosario. Melakukan forpending apa itu? 207 itu soalnya Ya sudah sebentar, lenyap. Tetapi kenapa Pak Ketua Pengadilan mau ajak Ko Simon damai dengan Novi Poluan? Ada apa itu? yang jelas itu Pak, jangan dipaksakan damai Bapak. Nah, ada itu. Jangan dipaksakan damai dengan menggunakan putusan 112. 112 sudah tidak ada. Tidak akan pernah Ya, terjadi. dari pertanyaan besar kita Pak, 112 itu sudah tidak berguna lagi. Itu sudah dikalahkan 207. Kenapa Bapak angkat lagi 112? Ya, Jadi pasti. kita sebagai masyarakat Pak, yang bodoh hukum, yang biomo, dorang Bapak ini sebagai hakim, sebagai Tuhan di dunia, itu yang kita minta Pak. Coba tegakkan keadilan yang benar. Sebagai Bapak, sebagai hakim, sebagai Tuhan di dunia, tegakkan yang benar. Amin. Ya, Itu yang saya minta. Ya, pasti, 112 sudah Orang tidak mau bakal lagi lagi. lihat ada jurusita Kenapa datang ke sini. diangkat? Apapun yang terjadi. Kalau ngomong kebenaran, ya, Bapak selalu bicara kebenaran ya. Iya. Itu makanya saya pancing dari perkara pidana tadi kebenaran itu. Pak, itu sudah tidak ada. Jadi bermula dari hari ini kami melakukan demo di Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi Manado, DPR Provinsi, dan saat ini kami melakukan pelaporan di Polda Sulut. Jadi laporan yang dimaksud adalah kenapa amar putusan perkara nomor 112, amar putusan 112 berbeda dengan surat pemberitahuan sita eksekusi yang dikirim oleh Pengadilan Negeri Manado, dikirim kepada Lurah Sari Kumbaan. Yang seharusnya surat pemberitahuan tentang sita eksekusi itu harus sama dengan amar putusan. Amar putusan titik koma, amar putusan seperti apa itu harus masuk ke surat pemberitahuan yang disampaikan kepada lurah untuk dilakukan sita eksekusi terhadap lokasi tanah milik dari klien kami, yaitu Ibu Yunika Bimbang. Nah, itu yang laporan itu. Persoalan untuk menentukan itu tindak pidana apa, masuk ke pasal KUHP mana, itu bukan kewenangan kami sebagai kuasa hukum, tapi yang menentukan itu adalah pihak penyidik. Silakan tanya kepada penyidik. Yang jelas resmi hari ini kami telah mengajukan laporan polisi. Terlapornya lebih Poluan dan kawan-kawan. Pelapornya Ibu Yunika Bimbang. Itu laporan di Polda yang saat ini kami sampaikan. Sementara surat yang kami ajukan di Pengadilan Tinggi, ya, itu adalah menyangkut permohonan pembatalan tahapan eksekusi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kenapa kami harus ajukan surat itu? Karena klien kami itu tidak seharusnya
tunduk pada putusan 112. Karena putusan 112 tergugatnya itu hanya satu orang, yang bernama Leong Bawole. Sementara klien kami yang bernama Dr. Yudika Kebimbang itu bukan sebagai tergugat, malahan tanah miliknya yang disebut dengan Corneria di Sario itu sudah memiliki sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik mana pernah juga digugat oleh keluarga Novi Puluhan di tata usaha negara, tetapi mereka dikelahkan. Yang artinya sertifikat atas nama milik klien kami itu sudah sah dan sudah mempunyai kekuatan hukum. Maka oleh karena itu kami mendatangi Ketua Pengadilan Tinggi supaya harus membatalkan, membuat satu surat resmi kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk Ketua Pengadilan Negeri Manado segera membatalkan sita eksekusi atau eksekusi lanjutan terhadap putusan 112. Apa sebab putusan 112 atas nama Novi Puluhan juga sebetulnya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah dianulir, dibatalkan oleh putusan 207. Penggugatnya adalah Yobi Tumuyu CS melawan Novi Puluhan. Dan putusan 207 ini sampai di tingkat peninjauan kembali kami dimenangkan. Maka menurut hemat kami Pengadilan Negeri Manado tidak berhak lagi untuk mengajukan putusan 112 ini untuk diajukan untuk dieksekusi karena tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Apalagi mengeksekusi tanah atau orang yang bukan pihak dalam perkara itu. Perkara nomor berapa tadi? Hadir rekan-rekan kita pers yang saya hormati, Pak Stephen yang telah hadir memenuhi panggilan kami dari Humas Pengadilan Negeri Manado, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pers lainnya yang turut hadir menyaksikan pertemuan kita di hari ini. Perlu saya sampaikan dan saya tekankan bahwa pertemuan hari ini tidak menyinggung masalah eksekusi atau sita eksekusi. Tidak, kami tidak sampai ke sana karena itu sudah dibahas pada pertemuan kemarin, dialog antara Ketua Pengadilan dan saya sebagai humas serta keluarga daripada pihak termohon eksekusi. Jadi kita tidak masuk ke ranah tersebut. Yang kami harapkan di hari ini atau pertemuan di hari ini temanya adalah meminta klarifikasi dari pihak Pak Stephen yang telah mempublis berita di media online 01.com News pada tanggal, kalau tidak keliru, 29 Juli 2025. Mengapa kami lakukan hal tersebut? Karena sebagai humas kami juga mempunyai atau sebagai masyarakat mempunyai hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh rekan-rekan pers. Bukan kami anti dengan pers, tidak. Kami berteman, kami bersahabat dengan pers. Kalau mengenai aktivis, kami juga dulu aktivis. Kami alumni Hasanuddin Makassar tahun 96 dan kami juga ikut pada saat memperjuangkan aspirasi warga negara Indonesia tahun 98 di Makassar. Kami tahu sedikit banyaknya tentang pergerakan-pergerakan pada saat itu. Jadi berangkat daripada hal tersebut, kami hanya memposisikan diri sebagai humas yang diperintahkan oleh pimpinan untuk mengklarifikasi berita yang menurut beliau menyudutkan beliau. Maka dari itu berdasarkan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang belum sampai saat ini diubah atau direvisi, di sana memberikan hak kepada warga masyarakat yang menjadi objek pemberitaan tersebut atau subjek pemberitaan tersebut untuk memberikan hak jawab atau hak klarifikasi kepada rekan pers yang memuat berita tersebut. Sebagaimana yang sudah saya print kami mau tanyakan dulu kepada saudara saya Pak Steve, dan saya juga berharap agar supaya kita dalam pertemuan ini
menggunakan pikiran yang dingin dan hati yang dingin, ya. Karena semua itu bisa terlaksana agar supaya pertemuan kita juga bisa berjalan dengan baik. Di dalam postingan ini, ya, sebelumnya saya tanyakan apakah memang benar saudara saya, ya, yang menjadi korban kemarin. Saya masih sanksi kemarin terus terang, karena pada saat saya melihat profil picture Bapak, Bapak badan agak turun, tapi kemarin saya lihat badan agak berisi. Makanya saya sempat bertanya kemarin, Bapak nama siapa? Ya kan? Yang profil picture dengan 01 kita, Gubernur, ya. Itu. Nah, baru saya tahu hari ini ternyata Bapak lah. Apakah memang benar bernama Stephen Septi Sarois? Benar Pak, ya, yang sebagai korban pada penyampaian pendapat di hari yang lalu. Kalau mulai kemarin itu sudah biasa kami pengadilan, ya. Namanya kami pengadilan, ada masyarakat menyampaikan aspirasi, sudah biasa. Yang penting damai, tidak ada permasalahan. Dimanapun kami tugas itu sudah sering terjadi. Saya mau menanyakan kepada Pak Septi, ini bukan persidangan ini, ya. Saya tekankan lagi, pertemuan kita ini bukan persidangan, hanya bentuk kursinya seperti ini. Dimanapun kita di forum, mau di dewan, mau di lembaga pengadilan lain, seperti inilah konsep media center kami, ya. Jadi tidak ada di sebelah kanan kayak persidangan saya hakimnya, sebelah kanan itu jaksa, sebelah kiri itu terdakwa dan penasihat hukum atau perkara perdata, di sebelah kanan ini penggugat, di sebelah kiri adalah tergugat, tidak seperti itu, ya. Ini memang seperti inilah konsep media center, tidak boleh dilihat di tempat lain. Kalau memang benar Bapak adalah sebagai saudara Septi, apakah memang benar ada pemberitaan yang saudara liput tentang berjudul, saya bisa bagikan kalau memang mau, biar sama-sama kita melihat. Ini, dia punya hak jawab kami akan kami sampaikan. Saya rasa kembali saya memberikan apa itu hak jawab dan hak sangga. Saya rasa intinya hak jawab, ya, untuk klarifikasi terhadap pers yang membuat berita. Adapun redaksi-redaksi yang menurut pimpinan kami, ya, perwakilan saya sebagai humas, yaitu yang pertama di bait pertama, situ dikatakan dengan nada tinggi penuh emosi, namun ketua PN Manado dengan arogannya hanya tertawa mengejek, seolah-olah meremehkan kedua orang suami istri yang berada di hadapannya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tentang bait 1, 2, 3. Bait ketiga di sini dikatakan mungkin karena informasi itu sehingga pihak Polres tidak mau melakukan pengawalan dan pengamanan saat akan melaksanakan pembacaan sita eksekusi. Itu poin kedua. Kemudian poin ketiga di paragraf 1, 2, 3, 4. Di paragraf keempat, dengan kejadian ini dunia peradilan Indonesia sangat tercoreng dan dipermalukan dengan tindakan oknum Ketua Pengadilan Negeri Manado yang berwatak arogan yang tidak mencerminkan seorang hakim yang adil dan mulia. Sungguh sangat miris dan memalukan ada oknum hakim yang bermental preman dengan mengancam warga. Padahal tanah itu secara hukum sah karena sudah mempunyai sertifikat hak milik. Jadi ada kata-kata di sana, ada oknum hakim yang bermental preman mengancam warga. Ya, saya rasa itu menurut kami itu ditujukan kepada pimpinan kami, ketua pengadilan, seolah-olah dikatakan bermental preman. Ya, lanjut, ya, termasuk juga dengan Pak Stephenson. Ya, ada juga di sini menurut Pak Stephen setelah meminta pendapat Pak Stephen mengatakan bahwa bergaya pemeras dan pengancam, ya, di bait terakhir. Dan yang selanjutnya saat dikonfirmasi ke Ketua Pengadilan Manado untuk klarifikasinya, namun tidak ada respon. Ya, jadi poin-poin itu saja yang perlu kami minta tanggapan daripada saudara Stephen sebagai pihak yang mengekspos
berita berjudul Ketua PN Manado Ahmad Petensili diduga kuat memeras dan mengancam Kok Simon dan istrinya. Jadi itulah hal-hal yang perlu kami minta klarifikasi kepada saudara sehingga kami memanggil saudara. Ya, kita tidak bertemu di jalan, tetapi kita sesuai prosedur sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang pers. Ya, seperti itu. Oke, saya berikan waktu kepada saudara untuk menanggapi poin-poin yang kami tanyakan tadi. Silakan. Pada kesempatan ini saya minta untuk klarifikasi sekaligus memberikan hak jawab dari subjek yang saya muat. Jadi informasi berita yang saya muat ini melalui info dari Kok Simon dan istri. Jadi mereka itu katanya ada pertemuan di ruangan Pak Ketua. Kemudian terjadi dialog dan menurut penyampaian mereka ada dialog yang seperti itu. Tapi di situ mereka mengatakan ketua menganjurkan untuk damai. Nah, seperti yang kemarin juga sudah disampaikan, saya sudah rekam. Nah, jadi memang maksud dari ketua pengadilan PN Manado waktu mengatakan untuk damai sesuai dengan rekaman kemarin yang ada di awal itu, memang sesuai undang-undang untuk eksekusi ada dua cara, ya Pak ya? Ya. Dipaksa atau sukarela. Ya. Nah, jadi itu jelas. Jadi maksud dan tujuan ketua pengadilan saat berdialog dengan Kok Simon dan istri, tujuannya agar supaya berdamai dalam arti sukarela, bukan dieksekusi paksa. Nah, cuma dalam benak dari kedua orang istri dan Kok Simon, kata damai ini diasumsikan lain. Nah, mereka mengatakan kalau damai berarti itu akan ada kompensasi lah. Nah, pertanyaan mereka tersangkut dengan subjek yang akan mereka berdamai. Nah, itu yang mereka tolak waktu itu. Informasi Simon dan istri menolak untuk damai dan dalam posisi sekarang mereka sudah mengantongi sertifikat hak milik. Jadi dari pernyataan mereka itu bahwa mereka menolak dengan tegas untuk damai. Nah, kemudian mereka keluar. Nah, dalam benak dan asumsi mereka kata damai itu yang jadi dua makna yang berbeda antara Kok Simon dan istri dan ketua PN. Maksud ketua PN lain, tapi diterjemahkan dalam persepsi mereka itu berdamai dalam arti ada uang, ada uang. Nah, tapi di sini kan tidak dicantumkan. Ya. Nah, dari penyampaian itu, maka saya sebagai jurnalis mengambil kesimpulan bahwa ini ada dugaan, ya, baru dugaan. Sampai juga saya sampaikan kembali, ada dugaan ketua pengadilan seolah-olah mengancam dan cenderung memeras, ya kan? Tetapi itu dalam konteks dugaan, asumsi, ya? Nah, makanya saya membuat pemberitaan. Kemudian sudah sampai paragraf terakhir. Saat itu saya datang ke PN untuk ketemu ketua PN untuk klarifikasi. Saya datang sama mereka yang di depan, saya tunjukkan ketua saya katakan saya akan mengklarifikasi ada informasi pemberitaan yang saya buat. Nah, kebetulan waktu itu Pak Humas mungkin lagi sidang, dan mereka bilang oh lagi sidang. Cuma saya bilang kira-kira sampai kapan? Mereka nak kasih waktu berapa lama? Nah, kebetulan juga saya akan meliput di tempat lain, makanya saat itu saya keluar. Tapi memang waktu itu belum ada kontak sih bersama
Pak Umas. Jadi saya cari-cari tidak dapat. Nah sementara berita yang saya sudah konfirmasi dengan Pemret, ya udah dibuat aja. Nanti kalau mau klarifikasi setelah ada pemberitaan. Jadi karena kita kalau investigasi apa yang kita dapat itu secepatnya langsung di expose, gitu. Memang kebetulan saja waktu itu belum ada klarifikasi dari yang bersangkutan dalam hal ini pihak pengadilan negeri. Jadi untuk informasi pemberitaan saya itu seperti itu, makanya saya mau memakai kata dugaan kuat atau dugaan keras yang belum belum konkret itu benar itu adalah pemerasan atau mengancam. Jadi masih dugaan. Ya, jadi seperti itu. Intinya pemeriksaan ini dugaan. Karena saya juga tidak bisa memastikan benar atau tidak karena belum ada klarifikasi dari dari pihak ketua PN. Jadi kira-kira hanya itu, makanya waktu kemarin itu saya berkesempatan untuk menyampaikan saya yang berberita. Nah kalau Bapak perlu klarifikasi sekarang boleh. Jadi memang sebenarnya videonya sudah ada langsung dari Pak Ketua PN waktu saya rekam, saya sempat sentil itu, yang mana pemerintah itu Pak Ketua sudah menyatakan bahwa itu fitnah dan itu sama sekali tidak benar. Bahkan sebenarnya niat baik dari Ketua PN dalam dialog itu agar supaya tidak terjadi eksekusi seperti yang rekaman itu. Jadi ada dua macam eksekusi. Ketua PN mau lebih berdamai, ya, supaya ini eksekusi paksa tidak terjadi. Nah itu dari Ketua PN pernyataan langsung di ada saya. Jadi kira-kira begitu dan saya cukup. Kemudian poin pertama, Ketua Pengadilan Negeri arogan, hanya tertawa mengejek seolah-olah meremehkan kedua suami istri. Ini berita saudara apakah mengetahui langsung atau hanya mendengar? Sumber informasinya dari kedua suami istri. Jadi waktu pertemuan itu Jadi waktu pertemuan itu tidak. Okay. Jadi waktu pertemuan itu ketika saya akan mempertahankan sampai dalam penghabisan tanah saya. Yeah. Karena itu sudah punya sertifikat. Okay. Jadi kami akan mempertahankan. Nah, ketika habis berbicara, kemudian mereka menyampaikan Ketua Pengadilan hanya tertawa terbahak-bahak. Baik, jadi menurut dari Kok Simon dan istrinya. Oke. Poin kedua tentang pihak Polres tidak mau melakukan pengawalan dan pengamanan saat akan dilaksanakan pembacaan sita eksekusi. Mungkin karena informasi itu. Maksudnya ini dapat dari mana ini? Jadi ini dapat di mana informasi ini? Jadi informasi yang saya dapat itu memang beberapa waktu lalu pihak pengadilan sudah mengajukan surat ke Polres untuk mengawal pembacaan sita eksekusi. Namun mungkin karena informasi yang didapat dari BPN kan pengadilan menyurat ke Polres untuk minta pengawalan. Kemudian dari pihak Polres mengkonfirmasi klarifikasi ke pihak BPN. Nah, informasi balasan dari pihak BPN ke Polres yang mana tanah itu tidak bermasalah dan sudah bersertifikat. Mungkin karena informasi itu sehingga pihak Polres enggan atau tidak mengawal, tidak memberi pengawalan sewaktu jurusita membacakan eksekusi. Jadi itu kesimpulan saudara tentang adanya redaksi dunia peradilan dan seterusnya oknum Ketua Pengadilan Negeri Manado yang berwatak arogan yang tidak mencerminkan seorang hakim yang adil dan mulia, sungguh sangat miris dan memalukan. Ada oknum hakim yang bermental preman dengan mengancam warga. Nah, ini redaksi ini bagaimana pendapat saudara? Terkait dengan pernyataan dari suami istri seolah-olah mentertawakan kehadiran mereka. Nah, saya juga belum tahu apa gestur tubuh dari Ketua PN waktu itu. Hanya kesimpulan saudara. Ya, kesimpulan dengan cerita ya dari opini yang saya tangkap yang mana watak dari
ketua pengadilan ketika mengatakan, jadi ada dialog, ada satu kalimat yang dikatakan oleh ketua PN bahwa kalau tidak damai tetap saya akan eksekusi. Jadi dari situ saya berkesimpulan beropini yang mana seolah-olah ya toh ini watak dari ketua pengadilan seperti itu. Seperti preman. Karena kata-kata itu seperti apa istilahnya? Kalau tidak damai tetap saya eksekusi. Muncul itu. Baik, tapi saudara tahu sebenarnya kalau bilang mental preman ini yang bagaimana? Ya. Sampai saudara mau bisa mengeluarkan opini menyebut bahwa pimpinan kami ketua pengadilan seperti preman. Kan seperti itu. Itu opini saudara ya. Oke. Jadi itu opini atau kesimpulan saudara. Selanjutnya di sini yang terakhir tentang konfirmasi ya. Tadi saudara mengatakan sudah datang ke PN bertemu dengan tiket di bawah yang kalau boleh saya tahu itu kejadiannya kan penyitaan sita eksekusi dilakukan tanggal 24 ya, 24 Juli 2025. Saudara datang ke PN itu sekitar jam berapa atau tanggal berapa untuk mengkonfirmasi dengan pimpinan kami? Saya datang waktu itu kemungkinan saya sudah lupa tanggalnya, kalau saya cepat-cepat mungkin minggu lalu itu Pak. Minggu lalu ya. Oke. Apakah pada saat itu bertemu sama siapa Bapak di bawah? Piket. Yang tadi itu, yang atas nama itu. Yang laki-laki. Yang lagi berdosi. Si Raymond tadi ya. Iya. Dan dia sempat masuk. Dia masuk ke ruangan mau cari, dia bilang humas saja. Kalau ketua pengadilan mungkin lagi sidang, atau humas saja. Nah waktu itu dicari humas, balik lagi, mungkin tidak ketemu dan dia bilang mungkin lagi keluar atau sidang. Dia bilang cuma begitu. Jadi seolah-olah mengambang ini. Jadi kan karena kita nggak mau menunggu lama, ya saya balik karena dari itu karena lagi. Berarti sekitar keesokan harinya. Tapi keesokan harinya tanggal 25. Kemudian berita ini dimuat di tanggal 29. Kalau dilihat dari Kalau ada beberapa hari sih yang ketemu dengan Pak Ketua sama saya. Lain hal kalau Ketua dapat sama saya baru saya tidak mengakui itu tanggung jawab saya lah dengan yang Maha Kuasa, walaupun saya bisa berbohong tapi ada yang Maha Kuasa juga yang mengetahui ya. Jadi dari poin-poin tersebut ya kemudian merujuklah kepada dia punya nomenklatur Ketua Ahmad Pekin Sili diduga kuat memeras dan mengancam Pak Simon. Ini juga kesimpulan dari saudara. Kesimpulan dari saudara ya. Baik. Selanjutnya dari hal-hal yang saudara sudah sampaikan tadi, kalau dihubungkan dengan undang-undang pers ya, pasal 5 nanti bisa dilihat sendiri. Di pasal 5 di sana kewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Ayat 2, pers wajib melayani hak jawab. Ayat 3, pers wajib melayani hak koreksi. Itu pasal 5, saya rasa teman-teman juga pahami. Dihubungkan dengan penjelasan pasal 5, penjelasan pasal 5 tersebut tentang hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh pers, di mana di pasal 5 di penjelasan ayat 1 menyatakan pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Oke, berarti kalau kita bisa memaknai penjelasan ayat 1 ini, maka saya rasa sesuai dengan redaksinya teman-teman tidak bisa membuat kesimpulan tanpa memberikan klarifikasi kepada subjek yang akan diberitakan. Seperti itu. Ini kata undang-undang ya, sama sekali tidak bisa membuat kesimpulan. Nah, kalau dari apa yang saya dengar daripada saudara sudah menyatakan bahwa apa yang saudara muat di sini itu merupakan kesimpulan atau opini saudara. Kan begitu. Ditambah lagi saudara pada saat sebelum meliput, saudara tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada subjek ya, agar supaya terjadi asas keseimbangan. Bukan berarti pers dilarang meliput, larangan untuk membuat kesimpulan tersebut. Silakan tanggapi.
harus membuat berita. Dan memang waktu itu pemerintah beliau memang sudah mendesak karena melihat situasi yang ada, sehingga saya berupaya untuk mendapatkan informasi klarifikasi dari subjek berita. Waktu kedatangan saya waktu itu kemudian tidak dapat dihubungkan dengan ketua dan humas. Ada 4 hari saya coba cari informasi tentang kontak yang bisa dihubungi, tidak dapat. Nah, kebetulan waktu itu saya ada liputan di daerah lain. Nah, dari narasi yang saya kirimkan ke Pemret, didesak oleh Pemret untuk segera membuat harus ditayang. Saya bilang itu perlu ada klarifikasi karena itu perhubungan negeri. Mereka bilang apa-apa kalau muat silakan, kalau juga akan dapat jawab dari itu. Jadi saya muat karena itu kan ada nasional, ini bukan berita tuh. Betul. Jadi bukan berita sini kan, berita di Jakarta. Jadi kita juga menunggu, pikir-pikir ya nanti dapat informasi klarifikasi baru dimuat. Nah, setelah kita buka HP, baru langsung tayang. Jadi kita memang berupaya meminta jawab. Kebetulan kemarin ada pertemuan, ya kita ambil kesempatan itu klarifikasi. Sebenarnya tadi kita terima semua ini berdasarkan video yang rekaman Pak langsung kan ketua. Cuma karena Humas bilang aku dapat jam 10, jadi kita pending itu. Saya mau dengar dulu itu apa. Langsung kemarin kesempatan karena beliau langsung yang berbicara, mengklarifikasi yang mana itu tidak benar, itu Rafida yang keji, dan dia bilang tolong muat. Siap, karena itu hak jawab dari Bapak. Nah, saya menghargai dari Undang Humas, kita ketemu aja, ya toh? Begitu. Kalau sebenarnya kalau memang ada niat baik daripada Pak Septi untuk mengklarifikasi, ya bukan hanya humas, semua tamu-tamu yang datang di pengadilan, jikalau sudah melapor dan ingin bertemu dengan Pak Ketua, itu pasti akan ditindaklanjuti. Ya, siapapun dia, tinggal tergantung kepentingannya, seperti itu. Ya, contoh kayak saya sebagai humas, kalau teman-teman pers yang lain ini kalau mau jumpa saya, kalau memang saya masih sidang, paling saya katakan tunggu, apalagi Pak Ketua yang jadwal sidangnya tidak padat. Ya, itu perlu saya sampaikan. Siapapun pihak atau masyarakat yang ingin bertemu dengan ketua pengadilan atau hakim, itu akan difasilitasi seperti itu. Walaupun saudara tadi sudah menyampaikan, sudah datang ya dengan pertimbangan atau alasan yang tadi, yaitu hak daripada saudara. Tapi perlu saya informasikan, siapapun yang ingin bertemu dengan pimpinan kami itu akan dilayani. Ya, tidak ada sama sekali masyarakat, apalagi teman-teman pers, pasti pintu terbuka untuk itu, kecuali kalau beliau cuti. Ya, apalagi kalau kita datang sesuai prosedur, isi buku tamu, pasti itu akan dilayani. Ya, tapi nanti masing-masing menyimpulkannya tentang alasan daripada beliau yang katanya sudah melakukan konfirmasi, tetapi karena waktu lalu kita cuma datang dari pemimpin, tapi boleh tanya di siapa yang buruk-buruk itu? Remon. Iya, dia yang masuk keluar karena saya tunjukkan kartu pers saya. Cuma kelalaian saya itu tidak isu pertama. Baik, tapi dokter coba panggil Remon. Seperti yang saudara katakan tadi, bahwa memang sudah ada keraguan juga dari saudara bahwa sebelum kita konfirmasi jangan dulu kita liput. Namun pada saat dilaporkan ke Pemret, pemimpin redaksi mengatakan di expose saja. Nanti mereka punya hak jawab atau koreksi seperti itu ya. Tapi sesuai dengan undang-undang ini, di sini kan tidak bisa kita menyimpulkan, ya kan? Nah, dan juga harus ada klarifikasi dulu. Apakah saudara yang sebagai jurnalis ya yang meliput pemberitaan ini tahu konsekuensi pemberitaan yang tanpa konfirmasi kepada subjek yang diliput berita tersebut? Tahu. Tapi karena mereka lihat berita ini, yang nggak tahu ya penilaian Pemret. Karena kalau juga ada berita yang kita kirim udah dimuat, tapi tiba-tiba belum ya iya aja. Ini apa istilah ini berita seksi. Ini cuma bilang gitu. Ya, saya sih nggak bisa gitu karena itu kan kewenangan. Karena saya cuma ketua biro sudut yang menentukan Pemret. Kalau memang mereka muat, kalau tidak, ya kita nggak bisa paksa. Oke, baik kalau begitu.
hak jawab kami dan klarifikasi saudara. Ya, kita masuk ke hal yang berikutnya tentang legal standing ya atau kedudukan hukum dari lembaga ya atau redaksi yang saudara berada di naungan tersebut ya. Kalau boleh tahu lembaga ya atau media yang saudara bernaung ini apa namanya? 01 PT 01 ya. Kita buka. Ya. Kemudian di Jawab ya. ya, jadi saya apa? Saudara tahu bahwa redaksi pers dan kartu ini apakah sama dengan wartawan? Dengan memegang kartu ini? Iya. Kalau Karena saya verifikasi ya tentang apa yang saudara sudah liput dan mengenai kedudukan hukum atau legal standing saudara pada saat melakukan peliputan tersebut. Hanya sebatas itu ya. Mengenai nanti hal-hal selanjutnya itu nanti akan kita pertimbangkan bersama dengan pimpinan ASEAN begitu. Nah, kemudian hal yang berikutnya yang perlu saya sampaikan kepada saudara bahwa dari pimpinan kami ya ada meminta kepada saudara namun sebelumnya itu mumpung ada Remo sebelum dilanjutkan mohon Pak Septi ya Stephen Soryonson dari hal-hal yang sudah kita diskusikan ini, maka ada dua pilihan kepada saudara ya, yang pertama terhadap apa yang sudah kita diskusikan ini dan apa pemerintahan yang saudara buat ini dan dihubungkan dengan aturan-aturan yang sudah ada, kami meminta yang mewakili pimpinan, kami meminta kepada saudara melakukan permintaan maaf secara terbuka seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kalau memang itu pilihan pertama saudara tidak bisa memenuhinya ya apa boleh buat, karena kami orang hukum maka hal ini akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu ada dua pilihan dan hal tersebut sudah kami sampaikan dengan pimpinan. Nah, tinggal saudara menanggapinya. Nah, silakan. Ini soal klarifikasi atau permintaan maaf ini? Itu pilihan tadi. Oh iya. Ya, karena sudah klarifikasi kan sudah Oh, tadi. iya. Semua itu adalah kesimpulan saudara. Oke. Jadi baik, saya Septi Stephen Soryonson dalam hal ini sebagai wartawan 01news.com membuat pemberitaan yang lalu tentang Ketua Pengadilan Negeri Manado. Dalam pemberitaan itu memang waktu itu saya belum sempat konfirmasi, klarifikasi, tetapi sudah dimuat. Nah, saya sempat datang ke kantor PN, sudah diklarifikasi dengan petugas piket yang mana saya pernah datang untuk mengklarifikasi berita yang akan saya buat. Nah, namun karena tidak ketemu, narasinya udah kirim, tiba-tiba sudah naik dan menjadi konsumsi publik. Nah, pada saat ini saya diundang dengan teman-teman wartawan oleh Humas untuk mengklarifikasi, sudah diskusi panjang lebar tentang apa yang saya berikan dan juga dikomparasikan dengan hukum-hukum yang undang-undang yang ada. Nah, di situ dari pimpinan atau ketua PN merasa ya katakanlah tersinggung, membuat beliau malu, sehingga itu menurut beliau itu sudah menyerang pribadinya. Nah, jadi dari lubuk hati saya sebagai manusia biasa yang tak luput juga dari kesalahan, saya pada kesempatan ini saya mohon maaf secara terbuka kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, Bapak Ahmad Petensili, SHMH, yang merasa tersinggung perasaan yang mungkin
harkat dan martabat juga beliau, nama baik beliau merasa tersinggung. Saya minta maaf, tapi saya juga ingin memberikan hak jawab atau hak klarifikasi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pers di media saya, dan saya terbuka dari pihak humas atau dari pihak ketua. Saya persilakan untuk memberi klarifikasi. Namun kalau ketua punya klarifikasi, sebenarnya saya sudah dapat kemarin di video. Sebenarnya tadi malam saya sudah mau buat klarifikasi beliau, hak jawab beliau tadi malam, cuma karena mendapat WA dari Pak Humas, Pak Ronald Masang, saya hargai itu, jadi saya pending dulu. Jadi saya mau rangkum semua apa yang akan dikatakan oleh Pak Humas berkaitan juga dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ketua. Saya akan memberikan membuat klarifikasi hak jawab dari pemberitaan di media saya. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Bagaimana garis besar dari apa yang disampaikan oleh Pak Septi Stephen Sorenson dari dua pilihan yang sudah kami tawarkan kepada beliau, di mana beliau sudah menyatakan permohonan maaf ya kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Pak Ahmad Putrisili sebagai Minister Hukum terhadap pemberitaan yang sudah dibuatnya, garis besar terhadap beberapa redaksi-redaksi yang sudah diakui oleh beliau bahwa itu merupakan kesimpulan daripada beliau sendiri dan hal-hal lainnya yang sudah dijelaskan tadi. Ya, maka dari itu saya selaku Humas Pengadilan Negeri Manado ya menyatakan berterima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Septi Stephen Sorenson, di mana kami pihak Pengadilan Negeri Manado tidak sama sekali ya, melarang pihak pers untuk melakukan pemberitaan. Kami pengadilan tidak alergi dengan pers, malah pers adalah rekan kerja kami, ya, rekan kerja kami di dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya di Manado. Namun teman-teman pers juga harus mengetahui ada batasan-batasan, aturan-aturan yang perlu dipahami agar supaya jangan sampai ada pemberitaan-pemberitaan yang belum dilakukan klarifikasi sehingga pemberitaan tersebut menyerang nama baik atau kehormatan subjek daripada orang yang diangkat dalam pemberitaannya. Nah, maka dari itu kami pesan juga kepada Pak Septi Stephen Sorenson agar supaya untuk kedepannya menunggu dulu SKW barulah Bapak melakukan suatu pemberitaan ya, agar supaya kita bisa menghindari hal-hal atau upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena dengan adanya SKW ya, sertifikasi kompeten wartawan, maka Dewan Pers yang merupakan induk dari wartawan dapat memberikan perlindungan hukum juga kepada pihak pers yang meliput berita. Dan juga di dalam undang-undang juga tersebut, Undang-Undang 40 tahun 99 menyatakan jikalau ada ya perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman pers, maka hal tersebut hanyalah berupa denda. Kalau memang kita sudah wartawan, arti paham itu wartawan, maka undang-undang pers melindungi hanyalah berupa denda. Tetapi kalau yang bersangkutan tersebut bukan wartawan, maka bisa dikenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan juga bisa disangkakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, jadi itu ada perbedaan. Kalau pers yang melakukan suatu pemberitaan merugikan orang lain, maka undang-undang pers lah yang melindunginya, hanya berupa denda. Tetapi kalau dia bukan seorang wartawan, maka undang-undang IT atau KUH pidana lah yang bisa menjeratnya. Ya, jadi saya hanya menyampaikan penyampaian agar supaya rekan-rekan pers bisa lebih berhati-hati lagi untuk mengangkat suatu pemberitaan, bukan hanya di pengadilan, tetapi pemberitaan-pemberitaan lainnya yang berhubungan dengan
permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota tercinta kita di Manado.